Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas D akan memaparkan hasil laporan praktikum mengenai pengaruh berat tanah terhadap pertumbuhan kacang hijau dengan 3 jenis air. Saya Sukmawati Izumi, NPM 10060601135. Saya Wildan Ramadhan, NPM 1006061191146. Saya Yang Salsanisa, NPM 1006060119148. Latar belakang, kacang hijau merupakan salah satu komoditas tanaman kacang-kacangan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, kacang hijau memiliki kelebihan dibandingkan tanaman kacang pangan lainnya, yaitu berumur 55-65 hari, dapat ditanam pada daerah yang kurang subur. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berat tanah terhadap pertumbuhan kacang hijau dengan pemberian 3 jenis air leding, air mineral, dan air beras. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui berat tanah yang lebih berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui apakah jenis air yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Layout data rancangan. Terdapat dua media tanah yang masing-masing berat B1 dan B2 adalah 100 gram dan 200 gram. Kemudian pemberian tiga jenis air yang masing-masing A1, A2, dan A3 adalah air leding, air mineral, dan air cucian beras. Kemudian kami lakukan dengan pengecekan dengan tabel sebagai berikut. Metode analisis. Pada penelitian ini diperoleh 18 unit percobaan yang diperoleh dari 2 petak utama dan 3 anak petak. Dan 3 operator yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah rancangan split plot dengan model statistika sebagai berikut. Penelitian kali ini menggunakan SAS University sebagai software penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini disusun dalam rancangan petak terbagi yang terdiri dari 2 petak utama dan 3 anak petak. Petak utama adalah 2 berat tanah dan anak petaknya adalah pemberian 3 jenis air. Sehingga diperoleh 18 unit percobaan. Pada percobaan ini terdapat 2 parameter pengamatan, yaitu parameter pertumbuhan dan parameter hasil. Pengamatan dilakukan saat hari terakhir pada tanggal 2 Mei 2021. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Data analisis menggunakan SAS University sesuai dengan rancangan petak terbagi. Jenis dan sumber data. Jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat, sedangkan data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam angka-angka. Dalam hal ini, data kuantitatif pada penelitiannya itu pertumbuhan kacang hijau dari hari ke hari. Sumber data. Karena peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan pengamatan dari hari pertama kacang hijau ditanam hingga menjadi tumbuh besar, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber atau tidak melalui perantara. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu yang pertama adalah eksperimental. Menurut Sugiono, penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan 6 pertumbuhan kacang hijau di mana 3 pertumbuhan menggunakan tanah 100 gram dan 3 lainnya menggunakan tanah 200 gram, yang masing-masing diberi tanda tumbuhan ke-1, kedua, dan ketiga. Semuanya diberikan 3 perlakuan, yaitu tumbuhan ke-1 diberi air leding, tumbuhan kedua diberi air mineral, dan tumbuhan ketiga diberi air leri atau air cucian beras. Selanjutnya dokumentasi. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan metode dokumentasi karena dari pengamatan yang dilakukan kemudian dibuat dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian pertumbuhan kacang hijau. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan pada saat penelitian. Yang pertama, buat tabel kegiatan penelitian logbook di setiap harinya, kemudian lampirkan pada lembar lampiran. Selanjutnya, buat tabel yang berisi tinggi pertumbuhan kacang hijau yang diukur pada hari ke-7. Kemudian dilakukan analisis menggunakan SAS University untuk mengetahui bagaimana hubungan atau pengaruh dari masing-masing faktor. Selanjutnya, berikut adalah sintaks yang dipergunakan untuk melakukan penelitian. Langkah pengerjaan dan dokumentasi. Dalam penelitian akan dilakukan beberapa hal yang harus dipersiapkan yang diawali dengan alat dan bahan. Alat yaitu skop, neraca digital, gelas plastik, dan alat tulis. Bahan yaitu biji kacang hijau, tanah, air landing, mineral, dan air cucian beras.
Tahapan penelitian. Yang pertama dilakukan pengecekan, kemudian mempersiapkan alat dan bahan. Selanjutnya merendam kacang hijau dan menimbang media tanam tanah 100 gram dan 200 gram. Selanjutnya dilakukan penyiraman setiap hari dengan 3 jenis air serta mengambil sesi dokumentasi. Yang terakhir, hari ke-7 dilakukan pengukuran serta dilakukan analisis. Berikut dokumentasi pada gambar operator 1, operator 2, dan operator 3. Hasil pengukuran. Yang pertama operator 1 yaitu Sukma, operator 2 yaitu Ayang, operator 3 yaitu Wildan. A1 adalah air leding, A2 air mineral, A3 air cucian beras. B1-nya yaitu tanah 100 gram, B2-nya tanah 200 gram. Berikut hasil pengukuran. Hasil analisis dan interpretasi. Peneliti menggunakan software SAS University untuk analisisnya. Berikut tabel yang dapat dilihat. Pernyataan class level information adalah variabel operator sebagai blok atau faktor gangguan yang mempunyai 3 taraf dengan nilai C1, C2, dan C3. Variabel jenis air yaitu mempunyai 3 taraf dengan nilai A1, A2, dan A3. Yang terakhir ada berat tanah sebagai 2 taraf dengan nilai B1 dan B2. Kemudian ada tabel number of observation, yaitu analisis ini terdapat 18 unit percobaan. Kemudian ada pengujian hipotesis, di mana di sini tuh ada faktor A, yaitu jenis air. Untuk hipotesisnya yaitu H0, tahu I sama dengan 0, untuk I sama dengan 1, 2, dan 3. Jenis air tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi kacang hijau. Untuk H1-nya yaitu setidaknya ada 1 tahu I tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2, 3, yaitu jenis air mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Taraf nyata yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Statistik ujinya dapat dilihat dari tabel bahwa p-value-nya yaitu sebesar 0,5655. Kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Karena di sini p-value-nya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,5655, maka H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya yaitu dengan taraf nyata 5%, kita dapat percaya bahwa jenis air tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi kacang hijau. Kemudian ada faktor B yaitu berat tanah. Hipotesisnya yaitu tahu I sama dengan 0 untuk I sama dengan 1 dan 2. Berat tanah tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi kacang hijau. Untuk H1-nya setidaknya ada tahu I tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 1 dan 2. Berat tanah mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Taraf nyata yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Statistik ujinya dapat dilihat pada tabel yaitu sebesar 0,2835. Untuk kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Karena p-value lebih besar dari 0,5 atau 0,2835 yaitu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya yaitu dengan taraf 5% kita dapat percaya bahwa berat tanah tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi kacang hijau. Kemudian ada interaksi antara jenis air dan berat tanah. Untuk hipotesisnya yaitu H0 tahu I sama dengan 0 untuk I sama dengan 1,2,3. Interaksi jenis air dan berat tanah tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi kacang hijau. Untuk H1-nya yaitu setidaknya ada 1 tahu I tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2, dan 3. Interaksi jenis air dan berat tanah mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Taraf nyata yang digunakan yaitu 5%. Statistik ujinya dapat dilihat dari p-value pada tabel yaitu sebesar 0,4748. Kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Karena p-value lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima. Kesimpulannya yaitu dengan taraf nyata 5% kita dapat percaya bahwa interaksi jenis air dan berat tanah tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi kacang hijau. Kesimpulan secara keseluruhan yaitu dari ketiga analisis yang tadi kita dapat percaya bahwa jenis air dan berat tanah tidak mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.